Kalau rumah sih misal kan biasanya tanah-tanah itu dapat warisan kan dari orang tua kan. Misal bangun ya dana 100 juta tuh baru berdiri doang, belum rapi gitu. Belum di inilah ya, belum di sisi. Kalau 50 masih tiduran tuh ya. Masih tiduran. Enak ya jadi keong ya? Iya sih. Set. Apa namanya terlahir langsung dapat jatah rumah gitu. Wah iya benar. Udah kirain gue enak karena Slow living. Slow living. Iya kan dia slow living karena dia udah punya rumah. Dari Karena awal sekarang ya. momok yang menakutkan itu adalah keluarga lu mau dibawa kemana? Tapi rumah keong ada tipe-tipenya ya sih, tipe 21, tipe 36. Ada tipe subsidai. Lagi rame tuh. Lagi rame. Rumah keong aja kan kayak logo wifi ya gini. Oh iya benar. Benar gitu. Jadi ada kayak logo Kemeninfo Dulu yang dulu. Iya kan keong. Tapi itu otomatis ada wifi-nya berarti ya. Betul. Keong, gitu. Karena kan dulu Kemeninfo itu mikirnya wifi itu bisa di mana aja. Oh, rumah keong gitu. Oh, gitu. Kayak lebih mirip logo ini dah. Apa? Konoha. Oh iya, benar. Beneran Konoha sekarang. Orang-orang menyebutnya seperti Menyebutnya. itu. Kita mah hanya mendengarkan Benar-benar. dan memvalidasi. Tapi kan rumah kan beda-beda ya, maksud gua ada tingkatannya gitulah. Ada yang rumah kecil, ada yang rumah gede. Lo pernah masuk komplek yang isinya rumah-rumah gede, tau kan? Iya. Nah itu tuh gimana ya cara dapetin rumah itu? Pertanyaan-pertanyaan orang miskin. Lo pernah Pertanyaan orang. Lo pernah masuk rumah segede apa pernah? Kenapa? Nah iya, kita tatu nih ntar. Ya. Pernah masuk ke rumah yang segede Ke apa? rumah segede, paling gede ya? Nah. Duh, paling gede rumah siapa ya? Bisa di Enggak rumah siapanya, segede apa? Gue ingat dulu rumah salah satunya mungkin gue pernah main itu. Oh ada rumah Sule kan gede banget. Lu pernah rumah Sule? Lu pernah ke rumah Sule? Pernah gue ke rumah Sule. Kamar buat Ada penontonnya ini, banyak ya. ada Iki main biliar di dalam di atas. Main di Ada apa namanya meja biliarnya Di LG tuh di lantai. iya lantai. di atasnya itu ada Inul Vista kebetulan. Sampingnya food court. Tapi emang Rumah Sule juga salah satu menurut gua gede banget, gerbangnya aja udah kayak gerbang ini coy kerajaan. Iya, Kang Paket aja katanya pakai jala pancingan ininya. Dari luar ya, dari luar. Kan Paket gitu. normal kan ada kotak sekarang, tinggal masukin aja. Oh sama ini gua pernah ke salah satu Heboh banget dia ngobrolnya. Santai aja terus. pernah Heboh. pernah gua ke Mika mendem nggak tuh dia? enggak ya, oke. Ulang ya. Enggak usah. Nggak usah biarin aja, selalu nanti diatur-atur. Pernah gua nih. Enggak dia heboh banget. Soalnya ini gue excited banget tuh. Oh, oke, siap. Jadi gue masuk ke rumah salah satu bupati Bupati di X lah. daerah lah gitu, di daerah mana. Jadi tuh si bupati ini pernah ngajak gue kerja sama gitu, masuk ke rumahnya nih. Jadi ini rumahnya, di dalam rumahnya ada masjidnya untuk umum. Oh serius? Serius. Jadi di dalam apa namanya? Ini pagar rumahnya. Pagarnya dibuka tuh ada masjid, ada aula gede banget. Terus ada kantor kayak ruko gitu. Udah SD negeri juga ya? Apa? Ada SD negeri. Ya, ada SIM keliling juga ada situ tuh parkir gitu. Tapi rumahnya masih jauh dari situ. Rumahnya masih jauh. Terus ada satu rumah gitu, gue diajak lagi buat ngelihat barang-barangnya dia lah gitu. Tempat tidurnya para ini ajudan-ajudan. Nah jadi di rumahnya lagi masuk ke dalam ada pintu kecil. Gue masuk lagi ke dalam, itu ngelewatin kampung-kampung. Oh iya. Oh, Tembus lagi di rumah dia lagi. bayangin Tahu bisa juga. lewat kampung-kampung. Udah iya beneran ini. Ya itu mah udah dari rumah hitungannya. Enggak, tapi itu masih ini. satu gerbang. Jadi tuh kayak orang yang kampung-kampung itu kontrakan semua. Itu tuh dikontrakin sama dia. Oh berarti masuknya ke gerbang rumahnya dia? Rumahnya dia. Masuk tembus-tembusnya lagi masih rumahnya dia.
Gila, itu jauh banget. Gila. Itu segede itu gue pernah masuk. Kayak dia waktu remaja kebanyakan main SimCity itu deh. Iya, kayaknya levelnya SimCity tinggi. building. Iya. Itu dari mana? Dari mana? Gue sebutin ketawa. Jangan dong. Gue sebutin ketawa dong. Ya, pulau. Halo. Pulau masih Pulau Jawa. Oh, masih Pulau Jawa. Jawa Barat lah pokoknya. Berarti itu orang bayar sama dia, berarti ngontrak gitu bayar. Iya, kayaknya ya. Katanya gue kan ketemu sama ponakannya tuh ngejelasin ini tuh orang-orang yang kayak misalnya dulu tuh kayak kena gusur, dikasih tempat di situ, tapi dia bayar. Gitu. Dan itu gede banget daerahnya. Jadi kayak rumahnya tuh sekampung gitu. Kayak rumah-rumah Betawi Depok gitu ya. Yang satu pagar tuh. Tapi rumahnya banyak banget gitu. Iya, Di itu. rumah emak sepupunya, di sini rumah encingnya. Iya di sini bener. rumah Nah siapa, ya, kayak kalau rumah Betawi kan biasanya gitu nyampur. Keluarga semua biasanya, Nyampur. beda pintu kadang. Cuman yang uniknya dia ada aula gitu, ada panggungnya. Bupati itu ya? Bupati. Jadi Jadi ada berarti kalau TPS milih di situ ada yang nggak milih dia gimana ya? kayaknya nggak mungkin karena TPS-nya juga di dalam situ kayaknya. Iya makanya kan pasti di situ. Satu RT itu. Iya ya. benar, karena ada masjid, ada aulanya, Iya. ada panggung gitu. Jadi dia suka bikin apa namanya acara-acara gitu. Nomor Keluarga rumahnya ke satu? situ. Nomor nggak tahu gua, lupa. Nomor Biasanya hurufnya beda tuh, 1A, 1B Oh, gitu satu biasanya. A, satu B. inisial biasanya kan. Gua pernah ke rumah yang paling gede itu, bukan gede ya ini. Ini rumahnya biasa aja. Cuman yang gitu tuh, tipikalnya gerbangnya jauh dari gerbang ke rumah dia. Gengsinya gede kalau itu berarti. Iya. Dia tuh yang gede tanahnya, Ji. Oh iya, Tahu nggak segede apa tanahnya? Jadi dia tuh orang Bali lah, pensiunan dah gitu ya kan. Saking gedenya tuh area rumahnya dilewatin sungai. Ada sungai di bawah. Ada sungai di bawah. alami. Sungai alami. Kali Keren. gitu, nggak terlalu gede Keren, sungainya, keren. cuma dilewatin sungai. Gila. Itu kalau ada bocah mandi ya, dari situ Sekedar buat sekedar Bisa Itu nembus. Di pagar sih kayaknya, di sebelah sananya gue nggak tahu. Atau kalau lagi ada penggusuran harusnya kena deh di bantaran sungai. Iya kan? Iya benar. Jadi yang kan khasnya gitu ya, nih jalan raya masuk rumah dia nih, lewat lagi kebun-kebun ya kan, tanaman-tanaman, sungai, kolam renang, terus iya ada, terus baru gerbang lagi tuh jalan raya lagi. Jadi itu dia dihapit jalan raya kanan kiri. Perumahan itu mah kali, bukan rumah. Bener. Jadi enak banget terbaik suara sungai loh. Wah mantap banget. Iya, itu tuh yang paling gede aja, gede banget ini rumah. repot banget ya. Ada sungainya. Punya rumah gede gitu repot. Ada Ih, sungai. tanahnya gede banget, dilewati sungai itu keren ya. Suka ada laka lantas juga di situ katanya. Iya kan terlalu umum ya. Terlalu umum. Ada kecelakaan di rumah saya katanya. Karena masih di kompleknya dia. Masih di rumahnya dia juga. Lagi nongkrong gitu di pelataran itu ada tim SAR lewat. Nyari apa Pak? Maya! Di sungai ya, anjir. Serem juga ya. Ya Allah. Ada sungai di dalam rumah. Masih daerah Jakarta lah itu. Oh iya. Jakarta. Jakarta. Tengah-tengah. Pinggir dikit. Proof sih. Enggak Jakarta, Jakarta, enggak masih Jakarta, bukan Depok. Jakarta. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal di situ? Aduh dikit banget itu, orang anak-anaknya juga nggak pada di situ. Ada pura sendiri gitu. Pura, oh Bali nih. Bali dia, renang Bali. Bali, Made? Enggak ada. Enggak ada. Dari kementerian apa dia? Enggak ada dari kementerian, gue nggak bilang. Dari apa? Putut, Gile, kalian udah pernah ke rumah segede-gede itu ya? benar. Yang paling gede tuh. Gua enggak sih, gua enggak segede itu ya kalau gua. Langsung kecil nyali kita, langsung Iya. masuk ke situ kayak, wah. Tapi gua pernah ke rumah dinas. Sama bupati juga sama. Jadi ceritanya. Jadi kan ceritanya gua, aduh gimana gua ceritanya ya? Enak nggak ya ceritanya? Jadi ceritanya gua kan ada suatu pekerjaan lah, gitu kan. Terus ada yang ngelancarin pekerjaan tersebut. Gitu. Apa nih maksudnya? Ada lah. Ya. Terus habis itu gua, ya udah kamu ke rumah saya aja, dia bilang gitu. Ternyata rumah dinas. Oke. Adalah si A gitu ya. Terus habis itu gua ke kamar nih. Aja gede banget rumahnya. Jadi rumahnya itu tuh
ada kayak apa namanya? Kayak satu pendopo, terus pendopo lagi, terus ada ruang pertunjukannya, tempat ngumpul-ngumpul gitu. Terus ada tamu-tamu tuh paling belakang. Supir-supir segala macam di situ tuh, dikumpulin di situ. Gua di situ tuh. Jadi itu tempat ajudan-ajudan dia semua berkumpul di situ. Gua datang jam 1 malam. 1 malam, terus di brief tuh. Nanti kalau belum saatnya harus keluar, jangan keluar dulu ya, tadi gitu. Menarik ya. Agak horor ya. Rumah darah dia. Rumah Uya. Karena gue di situ nggak semua boleh orang tahu gitu. Oh gitu. Jadi lu diumpetin nih. Jangan ditegesin. Jangan ditegesin. Soekarno juga diumpetin loh. Iya. Lu harus bangga loh. Gitu. Udah tuh. Tapi bukan itu masalahnya. Gue kan malam sebagai manusia kan ada perilaku biologis ya. Betul. Pengen pipis. Betul. Oh iya benar. Iya kan, pengen berak gitu. Terus gue ngintip dikit tuh. Wah ada 2 orang ngumpul. Lama-lama rame. Wah aja kata gue nggak boleh keluar nih. Soalnya sore-sorenya gue masih nyuri-nyuri tuh kamar mandi. Jadi kalau ada yang lewat, gue diem dulu di kamar mandi. Oh gitu. Sampai ada orang udah nggak ada suara, baru gue ke kamar gue. Kenapa sih emang? Gue masih nggak paham gue. Ya dilancarkan lah pekerjaannya. Iya, terus hubungannya lu nggak boleh keluar itu loh apa? Ya karena supaya tidak Enggak yang nggak boleh kelihatan sama orang-orang situ. sama orang-orang yang ada di situ. Langsung aja kita tebak. Jangan Pak. Maling motor. Iya dong. Diumpetin ini mah sama penadah ya. Penadah yang ngumpetin ini keren. Adalah si Apa Freeport yang salah Freeport? adalah pemimpin daerah. Lu sampai gila, lu penting banget sih. Penting banget gue waktu itu. Penting banget waktu itu. Penting banget Penting sih banget. Terus gue masukin ini aja pakai botol gitu kan. Emang nggak di dalam itu kamar mandinya? Nggak di dalam. Karena emang di paling belakang tuh. mes Dan paling itu banyak belakang. apa saung-saung gitu. Saung-saung. Mangking Tutup kali tuh. itu mangking. Kan semakin banyak tuh ya. Pertalet gue kan banyak banget tuh jadinya. Ayo lama-lama gue terganggu, Kron udah nggak ada botol lagi. Terus habis itu gue buka jendela, gue lempar. Terus apa yang terjadi? Tin, 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 tin. Ada alarmnya. Apa sih itu? Lu ngasal ya, nggak ada ya? Apaan sih itu? Terus habis itu sekitar jam 2, kok orang rame banget di luar gitu. Ayo Pak, ini Pak. Allah suruh dikepung gitu. Turunin Pak, kartu yang ini Pak, turunin. Pada main gaple. Terus gue intip dikit kan, gue intip dikit, kopi read dikit tuh. Balak 6. Kalah deh, punya balak 6. Ternyata ada si pejabat itu di situ. Oh, lagi main gaple. Main gaple di situ sampai jam subuh. Kan ini dia disekap kali ya? Apa sih ini? Iya, apa sih? Iya, masa pejabat main gaple? Pejabat main gaple. Main aneh. Iya lah. Singapura loh. Singapura lah, Main main. gaple. Aneh itu mah. Tarik aja, ambil aja semua. Dia mainnya sama anak buahnya lagi yang aneh banget. Makanya gue aneh kan, gue pikir, ternyata dia di sini tempat ininya gitu. Atau jangan-jangan emang sengaja dia nengokin gua gitu, ngerti Ya gak? mungkin ya. Akhirnya dibubar-bubarin sama dia. Kalau di film-film kan ada tuh rumah orang kaya yang Dibubar-bubarin. buat agenda-agenda rahasia gitu loh. Gitu. Ada kan rumah orang kaya yang kayak Batman, rumah Batman. Iya. Ya Tapi kan? ini mah udah beres. Udah jadi kasus dan udah beres gitu. Itulah. Penting banget ini. Penting banget dong kayaknya. Penting banget kayaknya. Iya, kan udah tahu dulu gua kerja apa. Oh, yang jual narkoba itu. Nggak ada ya. Ya apa gua nggak tahu. Nggak ada ya. Ini kayak gua tahu Nggak ada ya. Jual. Yang itu yang dulu gua masih sering-sering ke Palembang, kemana Oh, gitu. jadi kuda berarti. Jadi kuda. Ada lah. Kalau di kurir tuh kudanya tuh berarti tuh. Berarti. Jadi ternyata yang sebenarnya yang bisa diambil berarti ternyata rumah-rumah dinas itu juga udah bisa punya aturannya sendiri tergantung siapa yang menempatinya gitu. Tapi lu kalau
Tapi lu udah punya rumah sekarang? Enggak, belum. Sama gua juga belum. Lu? Gua juga belum. Sendiri, rumah sendiri belum. Rumah sendiri belum. Ya? Kalau orang tua ada. Tapi udah kosong. Yang itu tadi lo bilang tadi, yang ada penginapannya. Halu. Enggak. Mau gue ada lah kosong tapi dikontrakin ke orang. Rumah subsidi sekarang cuma 18 cm persegi. Sentimeter garis. Meter. 18 meter persegi. Ternyata nggak 18 itu 14. 14. 14 meter. 14 doang. Gila. Kayak kosan campur. Jadi itu ada videonya kalau lo lihat kan masuk ke ruang tamu ada apa di sofa depannya mesin cuci. Di depan sofa mesin cuci. Iya di ruang tamu mesin cuci. Oke sih. Ada TV yang 18 meter ada. Kan Di ada atas mesin cuci tadi. Di balik enggak? Di bawah. Di balik pintu. Jadi ini ruang tamu langsung kamar. Ada kamar kan ada pintunya tuh. Iya. Nah, jadi kalau pintunya kebuka ya itu TV-nya ketutupan. Aneh banget tuh desain. 14 meter. Rumah subsidi. Itu harganya berapa sih? Waduh, Lo dapet info nggak harganya? seratusan ya, Ya 150 ribuan lah. Nyicil sejutaan lah gitu sebulan. Sebulan ya. Tadinya kan dia kalau nggak salah berapa ratus gitu ya, jadi cuma 18 meter persegi. Tadinya 40 meter persegi. Dari 40 meter? Dari 40. Jadi 14? 18 meter persegi. 14 sebenarnya. 14. Ada yang 14 yang paling murah 14 bukan 18 katanya. Oh iya. Di 18 meter itu kan kepotong 4 meter buat mesin cuci tadi sama TV. Jadi agak keluar dikit. Jadi kalau 18 itu bedanya dia yang kayak ini loh. Apa sih? Yang kamarnya di atas gitu ada tangga. Oh, mezanin. Mezanin. Iya. Mezanin. Karena kan bisa ngeludah katanya dari atas bisa. Bisa ngatain ya. Bisa ngatain. Bisa ngatain anak pang. Realita Cita Rock'n'Roll. Genset nggak relate tuh realita Cita Rock'n'Roll. Pasti yang di mana ngatain dia? Ada yang di flyover. Oh, dia flyover. Tapi kasihan yang punya anak kembar ya kalau kayak gitu ya. Kenapa kasihan tapi? Iya, maksudnya 14 meter doang. Yang banyak kali, kembar mah 2 misalnya, nggak apa-apa. Iya, sama Kalau aja. kembar 9 repot. Ya misalnya dia udah punya anak 4. Terus dia punya anak 2 lagi, dua-duanya kembar. Itu kan 4 lagi, bukan punya anak 2, dua-duanya kembar. Datanya 4 itu lagi mah lu. Kasihan punya anak banyak aja, harus ada kembarnya. Iya, berarti itu tidak boleh sering-sering berkembang biak itu ya. Tuh. Gitu ya. Belum lagi yang siam, kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan, astagfirullah. Iya kan? Susah tuh. Tapi kalau misalkan lu 14 meter itu berarti satu kamar ya? 14 meter satu rumah. Satu kamar. Ya satu rumah, ya satu kamar. Iya, ada satu kamarnya. Satu kamar, satu ruang tamu. Ya emang itu doang. Satu kamar tapi. Jadi pintu kamar itu udah sekaligus pintu kamar mandi. Jadi dia bentuk kamar mandi itu open space gitu. Iya, jadi kayak dia buka kamar, tutup kamar mandi gitu. Bisa ganti kan? Rumah Doraemon. Bisa ganti Kayak kamar. pintu Doraemon. Ya kan? Gitu. Tapi lo mendingan ini buat kita berarti mendingan maksain beli yang kayak gitu apa? Nanti aja deh. Soalnya kan Timothy pernah ngomong tuh, Timothy yang kaya itu kan. Oh, Timothy Ronald. Timothy Ronald. Lu kalau nggak mampu beli cash, jangan berhutang gitu. Jangan nyicil. Riba katanya, riba. Singet ini Nggak ke sana. Singet ini Nggak ke sana. Bukan ke sana Timothy bukan Ronald. kesana. Kira itu Karena saya pernah ya kan dia sering kali main sama Kali aja, Xiao iya, gitu kan. bener. Karena saya pernah membaca kajian ekonomi dia bab 2 halaman 22 pojok kanan atas. Terlalu spesifik. Katanya karena menurut dia secara ilmu ekonomi, secara rasio rugi jatuhnya kalau Beli rumah nyicil, mendingan nyewa gitu. Kayaknya semua barang kalau dicicil emang
lebih mahal. Kalau rumah tuh ini dia ngikutin suku bunga saat itu, jadi bisa misalkan lu awal 4 juta nih, nanti di 5 tahun ke depan jadi 8 juta bisa. Kalau gue nyewa sih, mendingan nyewa aja udah. Sampai nanti ada keajaiban tiba gitu kan. Mendingan lebih ke udah beli tanahnya dulu gitu. Oh. Iya. Terus ada duit lagi beli pintunya. Di Shopee sekarang udah ada yang jual kamar. Ada banyak. Banyak Kamar jujur. portable ada yang jual. Gue daripada beli rumah nyicil mending beli gunung gua. Padahal ada teman gua beli bukit. Oh iya ada. Iya kan? Temen kita. Kita beli bukit. Beli bukit boy. Bukan Beli rumah, beli bukit, literally bukit. Di mana bukit di? Ada di Ada Sukabumi di apa mana gitu. dia perbatasan Cigombong ke atas itu. Kok bukit diperjualbelikan? Bukit mah nggak apa lah, gunung. Apa juga kan boleh. tanah juga bentuknya aja Iya. berbukit. Bukit itu kan tanah yang berundak. Dia tadinya emang ini apa tukang pengen bangun kan pasirnya biasa dibulet dibukitin gitu kan, Kirain digunungin gitu. Terus kelamaan jadi bukit deh. Kirain gue Bukit yang Bukan. Bukit itu boleh dibeli, yang nggak boleh itu adalah dipergunakan melanggar Merusak. lingkungan alam. Takutnya nanti dari mulai habis lagi loh. bener. Pas di sini. Kayak Gunung Kidul gitu dijadiin beach club gitu mungkin ya nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya benar. Oh di Cigombong kan nggak ada nikelnya, aman. Oh iya. Nggak ada apa? Kalau rumah-rumah bukit tuh Nikel. contohnya kayak rumah Teletubbies gitu ya. Itu kan rumahnya di Ya di bawahnya bawah, itu. Heeh. gitu kan. Iya. Tapi gue setuju sih, mendingan nyewa dulu gitu. Nggak perlu maksa buat langsung beli. Tapi nyewa tapi kalau bisa yang deket-deket kerja lu. Betul. Jadi hematnya udah di ongkos, nyewa itu lebih katanya udah ada yang ngitung tuh. Mending Iya, bener, gitu. bener, Kalau ada uang baru nyicil rumah. Nyicil rumah. Yang jauh nggak apa-apa tapi jangan ditempatin dulu gitu misalnya. Buat investasi. Buat investasi. Nyicil maksudnya nabung bukan Nyicilnya nabung ya? nabung sendiri gitu. Oh ini udah kontrak ada teman gue di Solo Pasir Putih Sawangan kan sama aja ya. Oh, mending kata gue kontrak. Dia merantau. Di mana? Dia merantau dari Jawa Timur. Oke. Berdua. Ya kan. Habis itu dia ketemu temen yang memang perantau tapi udah senior dan udah duluan di Pasir Putih situ. Sama keluarganya tapi kan. Nah. Kalau sama keluarga kan punya motif lain. Oh, mungkin karena ya udah yang murah dulu aja. Yang penting gue yang berkorban berarti jauh kerjanya gitu. Itu aja tapi maksud gue udah aneh tau. Maksudnya orang-orang nih yang kerjanya mungkin di Jakarta sering gitu ya. Yang ngapain gitu ngontrak harga beda dikit tapi jauh di ujung kan ongkos tiap hari. Murah mungkin karena murah. Harga sama aja lah di situ. 5.000 per hari. 5.000 per hari. Iya, gue itu. Masih tahu apa sih, kecil banget. Iya. Nah, tapi yang bikin bingung lagi adalah kalau lu kayak tadi ya modelannya ya. Oke lah kalaupun lu harus merantau karena mungkin entertainment yang mungkin lu nggak bisa capai di kampung lu gitu kan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya masih bisa dilakukan di kampung misalnya gitu kan. Atau misalkan dia udah punya rumah di kampung, gua ke Jakarta deh. Gue jual rumah yang di kampung. Enggak tapi ada juga sih yang begitu ya. Ada kan? Ada aja. jual sawah Gua akan- kontrak di sini Gue akan berjuang ke Jakarta, gue jual rumah gue di kampung. Iya. buat kontrak. Buat kontrak di Nah, Jakarta. yang punya kontrakan di sini beli sawah di kampung. Iya, sawah dia. Oh dia. Tukar nasi. Tuker nasib. Langsung kita tanya aja orang kampungnya. Oh iya, boleh. Gimana ada dia? orang yang datang. sini. Iya, kan dia kalau Kapak yang Kenapa mesti? iya, soalnya banyak banget teman-teman gue tuh di Jakarta tuh ya, dia merantau gitu tuh, duit gajinya habis buat biaya hidup pada akhirnya. Ongkos, terus juga makan. Bolak-balik. Main biliar. Bolak-balik Pasir Putih ke Bekasi aja udah 2 kali makan. Kali makan. Dia merantau nih tapi ini. Merantau. Dari mana? Dari Purworejo. Purworejo. Aslinya Purworejo, Pak. Sama Jawa Tengah padahal rumah dia tuh kalau pindahan bisa dibawa loh. Kalau rumah Jawa tuh kalau pindahan bisa dibawa rumah. Iya, kalau yang Jawa asli kan ada yang panggung gitu. Iya. Oh iya. Jadi bisa dipindahin. Pos kamling kali, pos kamling bisa dipindah-pindahin. Sebenarnya kan jadi kalau definisi di sana pindah rumah tuh beneran pindah rumah. Lalu kan jadi pindah-pindah Digeser rumah gitu ya? Iya digeser. Caranya? Ya dibawa ya dibopong Angkat, gitu, diangkat. rame-rame. Gotong royong gitu, Pak. Ada Berarti dia nggak ada pondasinya. Ada. Ada. Cuman Cuman bahan bisa dicopot. bakunya itu
bisa di Paling pakai baut doang kan, baut. Tahu kan Roblox. Iya, baru Minecraft. Mas Haji, Minecraft. pinjem dongkrak dong. Mau ngapain? Mau mindahin rumah. Mindahin rumah. Oh enggak, berantem nih sama tetangga aja kan. Mau apa? Gue pindahin di rumahnya. Rumah tetangga ya dipindahin. Awas ntar malam lu. Ntar lu lagi tidur rumah lu gue pindahin. Bangun-bangun di Ogan Ilir. Jawab. Udah pulau. Rumah Dari tapi murah nggak Purworejo. di situ? Ya dari Purworejo bang. Kalau rumah sih misal kan biasanya tanah-tanah itu dapat warisan kan dari orang tua kan. Misal bangun ya dana 100 juta tuh baru berdiri doang, belum rapi gitu. Belum di inilah ya, belum di sisi. Kalau 50 masih tiduran tuh ya. Masih tiduran. Masih bentuk pasir nih. Tidurannya gitu jadinya masuknya miring. Miring gitu ya. Kalau 5 cepet baru bisa diri dia. 100 juta baru begini nih, baru berdiri doang. Kalau udah 200 jalan dia, bisa jalan. Ada rodanya. Nah artinya kan banyak aset-aset yang ditinggalin sama keluarga yang turun-temurun. Bener. Dipakai Aset, lagi, aset, ya. gitu kan. Mm. Terus ngapain ke Jakarta? Nah biasanya tuh kalau anak muda kan kita sebagai anak muda merantau gitu ya. Yang pertama tuh cari pengalaman, terus kayak pengen bebas saja gitu, nggak kan biasanya kalau di kampung tuh banyak kayak orang-orang julid, orang-orang yang gimana ya bahasanya kayak Orang kampung nonton lo. ya banyak biasanya tuh ngomongin orang gitu. Ya Ini orang pada nonton pakai layar tancep lo. Iya lo itu. Kampung lo. Tuh ada Pak RW tuh, Pak RW. Dia ya kalau udah ngomongin Jawa pemikirannya tuh kayak kampung banget. Dia pernah gini, Jack, udah kita ngantor di itu aja di tempat di kampung bos kita katanya gitu. Jogja. Ada lah di situ daerah situ. Enak tuh, masih Jawa, masih kampung banget. Jadi kita bisa sambil kerja nih di laptop sambil ngeliat orang pakai kemben kan. Maksud gua kan Nggak semua ya? Nggak semua pakai pemikiran kemben. lu kayak di film-film. Nggak pernah gua ngomong gitu. Gitu. Selalu primitif. Sekarang kan crop top murah banyak di Shopee. Maksud gua bawah boleh kan kain, tapi kan atas sekarang kan crop top. Iya, benar. Di Shopee ada crop top batik. Ada. Crop top batik. Iya serius. Crop top batik. Emang nggak boleh? Boleh. Bahannya dari jarik juga. Oh iya benar-benar. Oh berarti pengen, ya udah pengen nyari kehidupan yang lain gitu kan. cari suasana baru gitu bang. Kan kalau Dapet di circle baru. di kampung itu kan gede-gede rumahnya. Iya. Kalau di sini kan ya Allah lu kontrak kecil pasti jauh tuh. Ininya besarnya. Di sana mah nggak ada rumah kecil-kecil kan, gede-gede lah minimal juga. Jaraknya agak jauh-jauh dari tetangga Iya, ke tetangga. udah iya. Terus ke kamar mandi aja kadang masih ada jarak ya tuh jauh tuh. Iya. Terus juga suasana adem gitu. Nah, balik lagi bang, kayak di Purworejo kan untuk berkembang dan mendapatkan penghasilan yang layak tuh masih bisa di. Oh lu ngelitik pemerintah sana nih? ngelitik udah. Enggak. Ini ada Pak Wali Kota. sesuai loh. ini Pak Wali ada, Kota. Bang. Bupati loh. Bupati Purworejo loh. Enggak, saya kan mewakili anak muda bang, bukan umum seluruhan gitu. Iya. Ya lihat dari UMR aja kan udah kelihatan bang. Sorry, berapa UMR? Di Purworejo tuh 2 jutaan. Kalau di sana kalaupun nggak merantau tuh prosesnya gimana sih? Di Jawa itu di kampung? Lu tuh yang masih ngiranya gimana ya bang, gimana ya? Ya panen Normal kita lebih aja. banyak. Iya, maksudnya justru itu prosesnya gimana ketika dia mau punya rumah gitu? Apakah emang udah dijatahin dari awal? Kan Atau banyak seperti yang apa? turunan ya. Jadi Iya. rumahnya diwariskan. Bener. Misal ya kebanyakan sih masih ikut orang tua gitu bang. Jadi Dan rumah dari yang ditinggalin warisan. itu rumah orang tua. Makanya banyak kan juga di Jawa emang kayak keluarga tuh banyak di satu rumah gitu kan. Iya bener. Jadi itu, tapi banyak juga yang orang-orang di kampung tuh banyak yang akhirnya merantau, yang berhasil hidup di perantauan, dia juga ngontrak di perantauan. Jadi dia pulang biasanya kalau udah masa-masa tua gitu bang, pulang. Oh, jadi rumahnya udah dibiarin aja gitu? Ya kan kayak banyak saudara, jadi misal orang tua punya 3 anak nih, yang dapat warisan tuh biasanya warisan rumah itu
biasanya tuh anak yang terakhir cowok. Oke. Gitu Bontot, bang. bontot. Yang bontot. Nah biasanya yang anak pertama, anak kedua tuh biasanya merantau dia. Nah kalau dia merantau terus ketika dia sukses di rantau itu tuh biasanya dia beli rumahnya di Jakarta dulu atau di kampung dulu nih? Nah biasanya dia kayak beli tanah gitu di kampung ya. Oh. Jadi di perantauan cuma kayak Kontrak sementara gitu, cari ngumpulin modal kali ya, bisa dibilang gitu. Padahal kontrak di Jakarta lebih mahal ya dibandingkan dia nyicil rumah di sana ya. Iya, tapi kan dia tinggal Kan di mana iya. Bang, di Jakartanya. Iya bang, masalahnya kan Enggak, berarti marginnya nggak terlalu gede gitu yang dia dapetin. ya, masalahnya dia dapat duitnya tuh dari merantau ini bang. Iya. Kalau misal kayak LC gitu-gitu ya. Apa sih? Terlalu ya? Oh, maaf. LC itu live connector maksud gua. Iya. Live connector. nitipin anak ke neneknya gitu. Iya, biasanya kan gitu kan. Kalau gua tahu sih. Nggak ngerti lagi gue. Maksudnya gimana kalau dititipin gitu? Udah nggak usah. Kenapa dititipin yang ditanya? Rata-rata nih teman-teman perantau lo dari satu kampung atau yang pernah lu dapet gitu, ketika mereka pengen punya rumah di Jakarta tuh di kisaran mana Jakartanya? Lu sendiri deh. Lu deh, maunya di mana? Kalau gua sendiri kayak di Jaksel itu asik kayak. Jakarta sih. Jujur. Jujur. Masalahnya kalau di Jakpus di Menteng kan tanah udah 100 juta per meter ya bang, cuma dapat segini 100 juta. Kalau di kampung udah berdiri. Tapi lu kalau tanah Menteng lu bawa ke kampung, Tetap sama harganya. kali aja bisa jadi 200 meter loh. Iya kan? Jadi lu beli tanah dulu di Menteng, lu bawa ke kampung. Gitu. Tapi lu Bukan begitu maksudnya. lu waktu pas ngerantau tuh diajak sama saudara nggak sih kayak ini sama teteh tuh di kampung kerja di kafe kayak gitu Nggak semua gitu. Gitu kak kayak di TV kan gitu kan kayak Madura udah ya? mendingan kamu ikut teteh katanya teteh tuh bisa beli emas kayak gitu nggak sih maksudnya kan pasti ada yang dicontoh di kampung tuh orang sukses yang ngerantau gitu Iya. pasti ada dong di kampung lu siapa? Nah ini ngelihat dari seumuran aku aja. Kok aku sih gua. Sadis. Gua lu. Purworejo gua loh. Sebagian besar ini dia jadi kuli-kuli pabrik gitu bang. Kayak lulus SMA, SMK, jadi buruh ya. Buruh pabrik. Kebanyakan sih sebagian besar kayak gitu. Setuju emang. Bekasi apa lagi? Ya Bekasi, Karawang. Karawang. Sekarang Bekasi temen lu banyak. Banyak di sana. Yang motornya Ninja itu. Ya sama CB gitu. CB gitu ya. Motor trail gitu kan. Kolong lampu kolong ya. Iya. Wajib sih kalau lampu kolong. Wajib. Benar. Mana biru. Lampu kolong. Iya. Pokoknya gaji pertama DP tuh, DP, DP, Ninja. iya Ninja. cari di Facebook kan. Cari di Facebook. Jual beli. Langkah pertamanya papras jok dulu. COD. Langkah pertama modifnya papras jok. Iya betul. Di Langkah Papras dulu keduanya joknya. adalah nempelin stiker monster. Benar. Di Scotland dulu tapi. Spotlight dulu, Iya, spotlight pakai dulu korek gitu. Pakai korek. Kalau hari Minggu bisa 3 kali cuci tuh biasanya. Sayang bener kayaknya mau motor. Bukan biar bersih, biar orang lihat gitu. Motor bro. Story gak sih? Story dulu. Oh di Jaksel lu pengen punya rumah. Iya. Berapa kamar? Berapa kamar? 2 udah cukup kayaknya bang. Ini kan kita kan yang udah lama di Jakarta ya. Iya benar. Betapa susahnya Benar. nyari. Pengen ada niat beli rumahnya takut gitu. Iya benar. Kita liatin dia sebebas-bebas apa berimajinasi. Biarin dong kenapa di. Iya kan Betul, dia betul. belum tahu begitu susahnya. Benar, pengennya dua kamar ya? Dua Pengennya ya? kamar, Oh, iya. pengen 2 kamar. Kayak gitu. Gua orang Betawi aja yang tanahnya 200 tinggal cepek lo jangan. Iya, encing jadi aja deh tanahnya tinggalin di kuku doang. Sekali. Justru- Pasti kalau punya duit mending di kampung dulu kan bangun. Bener, Gitu, iya. pasti Bener. gitu. Kayak warteg-warteg nih. Mereka sederhana itu tidurnya kalau di sini kan, di belakang itu di sebelah Tidur samping kunci lele, segala macam. tidur samping lele gitu. Ah, Tidur di samping buncis. Iya kan? Lagi nih
Orek nih, ada orek ya kan? Iya. Tapi di kampung banyak. Kalau mau boker harus Gede. minggirin Iya. piring kotor dulu, diturunin tuh. Bener-bener. Tapi rumahnya gede-gede tuh biasanya. Gede-gede di mereka. kampung, bener. Biasanya rumahnya sana gede-gede, gedung-gedung. Ya emang itu biasanya kayak gitu ya, warung Madura apalagi. Bu, warung Madura segini. Iya. Dia rela loh hari-hari pakai singlet doang sama sarung. Nggak beli baju. Tapi di sana bajunya bajunya gokil, Supreme bajunya. Kayak ini nih, gue pernah ngeliat ada kayak tukang asongan gitu. Iya, dia tuh cuma badan dia aja kalau solo jalan tuh nggak cukup. Jadi pintunya sama dia biar tetap safety gitu ya. Pintunya dibikin agak ada celahnya supaya dia bisa tetap melonjor. Iya. Jadi dari Parkiran mobil di komplek ini ya kecil itu ya, kan suka iya ada suka muncungnya. Benar. Nah tapi ini pintunya, jadi dia tetap melonjor. Pintunya tuh di sininya nih. Dibolongin. Oh dibolongin. Iya Berarti kalau orang pintu toilet. Iya, kalau orang lewat keselengkat aja gitu kan. Iya. Kayak pintu toilet. Betul. Gitu. Pernah suatu hari dia bangun-bangun, udah dikutekin kuku. Dikerjain. Gitu. Tapi benar ada temennya iseng. Iya, bener. Bangun-bangun kukunya dikutekin. Di mani-pedi. Di nail art ya. Ada gambar Powerpuff Girl. Gimana? Pertama kali ke Jakarta. Culture shock. Wih sadis. Culture shock. Culture shock. Culture. Kalimantan Tenggara. Kalimantan Tenggara culture. Apa sih culture? Culture shock. Culture shock. Culture shock. Shock breaker. Culture shock. Iya. Apa yang Ya bikin lu kaget banget selain gedung tinggi. Dari orangnya sih bang, orang-orangnya. orang itu Lu pernah berinteraksi apa nggak sama orang random di Jakarta? apa yang bikin Terus yang lu bikin kayak anjing. shock banget? Wih, gila, orang Jakarta gini ya. Kalau orang Jawa kan udah kelihatan sopan kan. Oh sini nggak ada yang misi. Punte. Iya, nggak ada yang Mangga. sambil gini ke orang Kulo yang nuwun. lebih tua ya. Kulo nuwun. Tahu bang. Repot sih kalau di KRL harus Iya, repot juga. Bener. Itu segerbong itu kan orang semua ya. Iya. Sewu mas. Ada pundi masih nggak Agak repot, capek juga. agak- Tiap hari saya bekerja ya, nggak usah ditanya mau kemana. Iya. Mangkat masih, gitu. Berarti itu yang bikin lu kaget sama Jakarta. Ya, salah satunya Oh, iya, itu. apalagi? Terus salah dunia duanya. malam gitu lo nggak? Wah, saya orang baik-baik mas. Emang orang dunia malam nggak baik-baik? Ya itu bang, di kampung tuh konotasinya ya udah pasti kan mabuk-mabukan udah di kampung tuh udah kayak hal yang Nggak boleh ketawa. ya nggak boleh ketahuan. Kalau di sini gua liatnya sih kayak bebas-bebas aja. Malah di story-story. Ya malah di story-story. Kaget sih. Gue juga kalau jadi lu kaget sih. Gue aja masih kadang sampai sekarang masih terkejut-kejut gue. Kalau- sama setiap generasi itu kan pasti semakin Oh, berani benar. semakin berani Oh, mereka. benar. Gitu. Iya ada penelitian katanya yang tinggal bareng naik tuh karena Oh. repot dia. Living together gitu. Nah itu juga kaget pasti kan lo. Iya. Kalau di sana kan pasti tetangga udah pada kenal kan, nggak mungkin bisa tuh. Ada diarak ya kan, Ya kalau ketahuan diarak. pakai sisingaan gitu. Agak berlebihan. Kayaknya